Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan dan namo buddhaya. Selamat siang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung atas komitmen beliau terkait pemberantasan korupsi khususnya di tanah Papua Barat, Fakfak. Kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Jampitsus yang sudah menggelar kasus ini sehingga kasus ini diarahkan untuk segera diselesaikan. Ketiga, saya sangat berterima kasih dan sangat mengapresiasi kinerja dari Jamwas yang hingga saat ini tetap melakukan pengawasan yang ketat terhadap para penyidik khususnya di Fakfak agar segera menyelesaikan dan melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung. Yang keempat, saya berterima kasih kepada Inspektur 2 Jamwas Kejaksaan Agung. Yang kelima, saya berterima kasih kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat beserta wakil. Yang keenam, saya berterima kasih kepada Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Yang ketujuh, saya berterima kasih kepada Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Dan yang terakhir, saya berterima kasih dan mengapresiasi Kejaksaan Negeri Fakfak yang sudah memulai penyidikan terhadap kasus ini. Dan saya pribadi berterima kasih dan mengapresiasi keberanian dari Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak, walaupun kita sama-sama tahu sesama muspida itu tidak akan mungkin saling memeriksa. Tapi apapun juga, ini adalah sebuah gebrakan dan keberanian dari seorang Kejaksaan Negeri. Walaupun saya memiliki beberapa catatan terkait adanya oknum nakal yang berusaha melindungi pihak-pihak terlapor dengan membocorkan siapa yang akan diperiksa besok, sehingga beberapa terperiksa ini sempat melakukan rapat penyesuaian data segala macam. But it's okay lah, itu biar saja menjadi catatan yang jika memang dibutuhkan nanti akan saya serahkan untuk membantu. Sebenarnya kasus ini sangat sederhana kok, sangat mudah gitu loh. Tapi kenapa kesannya sulit untuk jalan? Karena banyak yang berusaha bermain gitu loh. Padahal kalau kita lihat telaah dari awal, satu, yang sekarang menjadi bupati ketika dia menjadi seorang kepala dinas itu, dia tidak punya kualifikasi dan dia nggak punya namanya sertifikasi terkait pengadaan gitu loh. Kedua, penerima ini masih keluarga sendiri, mulai dari adik ipar. Ketiga, fakta di lapangan tuh nggak sesuai, gitu loh. Proyek-proyek yang diadakan tuh nggak sesuai di lapangan. Terus keempat, itu tidak terlaksana proyek ini. Beberapa tuh nggak terlaksana. Simpel kan? Fakfak ini sudah terlalu lama dirusak oleh korupsi. Dan kalau kita mau bicara itu udah terlalu banyak gitu. Tapi buat saya lebih lucu ketika orang mengatakan dirinya itu tersenyum dengan tagline tersenyum dan 6 bulan itu akan memberantas korupsi. Apanya yang mau diberantas? Selama 6 bulan ini yang terjadi adalah memberantas orang-orang yang tahu kasus korupsi dia dengan melakukan abuse of power. Sampai Komisi Aparatur Sipil Negara itu mengeluarkan surat karena terjadi abuse of power. Kalau memberantas korupsi itu nggak kayak begitu. Ini bukan tersenyum, situ yang tersenyum masyarakat yang nangis. Kalau bicara tersenyum, semua koruptor tersenyum. Koruptor-koruptor yang ketangkap itu tersenyum semua tanpa rasa malu. Stop lah membodohi masyarakat. Kalau mau jujur dari awal jujur. Ini LHKPN ya. Ini LHKPN di awal menjabat itu minusnya 600. Oke?
Di akhir menjabat itu sisa tinggal 200 minusnya. Itu dengan dana apa bayarnya? Kalau memang fair, jelaskan ke masyarakat. Kalau memang dari hasil copet, siapa yang dicopet? Kalau dari hasil ngepet, setiap hari apa ngepetnya? Kan bisa dijelaskan. Kalau hasil dari ternak tuyul, ya jelaskan ke masyarakat. Kalau dari sumbangan dari donatur untuk kepentingan nanti pilkada, jelaskan ke masyarakat. Itu baru bilang jujur. Baru mau ngebersihkan kabupaten, bukan menyingkirkan orang-orang yang tahu kasus korupsinya. Apanya sih? Tersenyum. Yang ada situ ketangkap saya yang tersenyum. Nggak seperti itu. Kasus ini sangat mudah kok, tapi saya masih santai. Saya masih punya 2 kasus yang dia nggak bakal lepas. Tapi saya lagi menunggu karena saya diminta untuk lebih soft dan memberikan kepercayaan kepada aparatur penegak hukum. Jadi saya percayakan dulu. Saya punya 2 catatan kasus besar. Yang ini nggak bakal lolos, gitu. Dan ini kenanya bukan cuman 2 orang ini, bukannya bupati dan wakil. Banyaklah. Mulai dari saya diam itu bukan saya nggak tahu. Saya mendiamkan dulu. Mulai dari ketua PUPR, mulai dari proyek-proyek yang baru dibuat. Guna untuk apa? Untuk bayar hutang budi ke para pendukung yang selama ini sudah ngeluarin duit. Terus dikejar-kejar untuk balikin. Duit kita balikin dong dari proyek. Akhirnya proyek itu jalan. Nah 2 proyek itu lagi saya simpen. Lengkap fotonya, lengkap rekaman suaranya, lengkap pelanggaran hukumnya. Kenapa saya belum kasih naik? Sabar, setelah ini saya akan ke Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan saya akan ke Polda terkait dengan penyidikan Polda kemarin. Saya kemarin diam karena saya sakit, gitu loh. Dan di Jakarta lagi PPKM, jadi saya nggak bebas bergerak. Di satu sisi, kita juga Pasti Indonesia itu juga lagi pembenahan, dan saya kembali jadi direktur Pasti Indonesia. Ketika saya bertarung, maka saya akan bertarung betul-betul. Stoplah membodohi masyarakat. Stop menipu masyarakat. Jelaskan saja itu yang LHKPN. Itu yang hal yang pertama. Kalau mau bicara jujur, LHKPN jelaskan. Terus soal penyalahgunaan wewenang. Kenapa? Kasih tahu dong ke masyarakat. Kenapa mereka beberapa ASN itu dipindahkan? Karena mereka tahu korupsi di kau. Makanya mereka harus dipindahkan. Itu abuse of power. Tapi buat saya itu masih kecil. Proyek-proyek pengerjaan yang baru dikerjakan itu nanti saya bahas. Jelaskan dulu aja ke masyarakat. 6 bulan itu memberantas korupsi di Fak-Fak gimana? Ya ada 6 bulan ini saya yang memberantas korupsi di Fak-Fak. Salah satunya dengan Anda dimasukkan ke penjara nanti. Termasuk dengan PUPR yang baru. Jangan dipikir saya nggak tahu siapa yang diikut sertakan. Proyek itu nggak sesuai itu di mana. Fak-Fak itu sudah terlalu hancur. Fak-Fak itu nggak butuh orang-orang yang pura-pura baik, pura-pura bersih. Kalau bersih itu, proyek itu nggak dikasih ke adik, nggak dikasih ke adik ipar, tapi dikasih ke masyarakat. Kalau bersih itu, LHKPN itu nggak mungkin dalam 1 tahun itu bisa minus 600 turun ke 200. Uang dari apa? Pekerjaan cuma ASN. Kecuali Miala Tuyul, Miala Jin. Nah itu saya nggak bisa komentar gitu loh. Video ini cuma iseng-iseng aja, pemanasan sedikit. Karena video lengkapnya nanti setelah semuanya rampung, sesuai arahan dari penyidik, kalau sudah rampung segala macam, kita kompres. Dan di kompres itu saya akan buka apa aja kasus-kasusnya. Siapa yang bermain, oknum siapa yang dilibatkan. Mulai dari kepolisian, siapa saja yang di lobi, diajak ketemu di dekat lapangan, ada fotonya saya. Gitu. Jaksa siapa aja yang ngasih bocoran, lengkap. Ada. Ayo mau ngebahas apa lagi? Saya lengkap kok. Saya lagi nggak bercanda. Kalau saya bercanda hari ini nggak mungkin Anda diperiksa. Nggak mungkin dari kepolisian Polda Papua Barat mau turun. Nggak mungkin juga dari Jamwas itu tetap datang mengawasi.
gitu. Jadi stoplah membodohi masyarakat. Kasus ini kalau bisa lolos, 2 kasus itu Anda nggak bakal bisa lolos. Kasusnya apa aja? Ntar saya jelasin. Tunggu dikompres. Yang pasti PUPR yang baru kena, Anda kena. Terus beberapa orang yang ngejar-ngejar Anda untuk dapat proyek karena sudah terlanjur keluar dana untuk pilkada itu kena. Aman sayang, aman. Ada waktunya. Oke, sementara video ini sampai di sini dulu karena saya juga masih banyak kerjaan untuk dirapikan. Nanti saya akan ke Polda kok dan akan ke Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Nah di sana nanti semua bukti ada kok, rekaman, foto, termasuk inspektorat yang di lobi ada. Tunggu tanggal mainnya. Ini hanya video pemanasan. Oke. Selamat siang.